Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku ya. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku ya. Kita akan lanjutkan di pembacaan video ini. Kemarin sampai di general reading, oke? Kemudian lanjut lagi. Selanjutnya yang akan kita baca hari ini bersama-sama adalah selalu channelnya. Terima kasih. Ini dia request dari Robin Alex. Request dong bang, kami sama-sama Capricorn, apakah kami bisa bertemu lagi? Oke. Untuk yang memiliki seseorang, nanti apapun zodiaknya bisa ikuti pembacaan ini ya. Apakah bisa bertemu lagi atau tidak, bisa ikuti pembacaan ini. Yang pertama-tama sekarang kita fokus. Bayangkan si dia. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu lagi? Oke, fokus. Bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bertemu lagi? Oke, sekarang Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu di sini. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1 2 3 4 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah akan bertemu kembali atau tidak? Kita lihat. Kartu-kartu piala dan kartu koin sebenarnya lebih banyak ke arah jawaban tidak. Namun untuk pertanyaan kali ini, di mana pertanyaan adalah sebuah hubungan, di mana kartu Ace of Cup adalah suatu kondisi cinta yang berlimpah, cinta yang meluap, di mana sebenarnya satu sama lain saling mencintai. Jadi jika yang memilih kartu paling kiri, selama kalian mempertahankan cinta kalian dan mau berusaha, pertemuan kembalinya peluangnya sangat besar sekali. Karena sebenarnya di kartu Ace of Cup itu adalah suatu simbol di mana kondisi saling mencintai dan kita akan berusaha untuk bisa bertemu satu sama lain ya. Yang ini peluang bertemu kembalinya besar. Sekarang yang memilih kartu tengah, kartu The Fool sebenarnya adalah sebuah simbol di mana pertemuan yang terjadi sebelumnya hingga kondisi saat ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sifatnya menyenangkan, namun masih suatu hal yang misteri. Jadi apakah nanti di depan, kita lihat di sini adalah simbol ketidakpastian ya, di mana ada jurang, kita tidak pernah tahu jurangnya di bawah sini dalam atau tidak. Kemudian ada simbol gunung es di belakang, ini menyimbolkan cuaca di pegunungan es yang selalu berubah-ubah. Jadi sebenarnya kartu The Fool menyimbolkan suatu kondisi yang tidak pasti. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah pasti akan bertemu kembali, bisa bertemu, bisa juga tidak, yang ini 50-50 ya. Nah, ini yang memilih kartu paling kanan, apakah bisa berjumpa kembali. Kartu Eight of Pentacle, kembali lagi kartu Pentacle, kartu Cup lebih banyak mengarah ke jawaban tidak. Namun untuk kartu Eight of Pentacle juga khususnya, ini adalah sebuah simbol di mana koin-koin sedang diproses. Jadi setiap hal di dunia ini memerlukan sebuah proses untuk bisa terwujud. Begitupun juga pertemuan. Jika memang satu sama lain meniatkan untuk bertemu kembali, mempersiapkan segalanya, maka pertemuan kembali ini bisa terjadi. Namun ini memerlukan usaha, bukan hanya terjadi begitu saja. Jika di kartu pertama, pertemuan kembali bisa terjadi karena memiliki rasa cinta yang kuat. Selama bisa mempertahankan cintanya, pertemuan kembalinya ada. Sedangkan yang ini, jika kedua belah pihak mau berusaha, maka peluang bertemu laginya ada. Yang ini 50-50 ya. Yang kedua ini asal mau berusaha, yang ini ada. Yang ini selama pertahankan cintanya, kesempatan itu akan kuat. Sedangkan yang ini melangkah dulu, nikmati keseharian kalian, karena bisa jadi akan berjumpa lagi, tapi bisa jadi juga tidak ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita masih naik ke atas. Request dong tentang bersediakah dia meninggalkan hubungan lama untuk hubungan baru. Oke, yang punya seseorang yang sudah memiliki hubungan lama, apakah dia akan meninggalkan hubungan lamanya untuk hubungan baru? Bisa ikuti bacaan ini bersama-sama ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bersediakah dia meninggalkan hubungan lamanya untuk hubungan baru? Fokus, bayangkan si dia, tanyakan lagi dalam hati, bersediakah dia meninggalkan hubungan lamanya untuk hubungan baru? Oke. Ntar aku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1 2
3. Oke, ada 3 buah kartu. Satu, dua, tiga. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia akan meninggalkan hubungan lamanya untuk hubungan baru? Kartu Page of Cups sebenarnya adalah sebuah simbol sebuah tawaran hubungan, dimana sebenarnya kembali ke kartu koin dan kartu card lebih banyak karena jawaban tidak. Namun di kartu Page of Cups sebenarnya jika hubungan yang ditawarkan ini seiring atau seimbang atau sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia akan meninggalkan hubungan lamanya untuk hubungan baru. Namun jika hubungan yang ditawarkan, hubungan baru yang ditawarkan ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia tidak akan meninggalkan hubungan lamanya. Di sisi yang lain, ciri-ciri yang bisa menjadi pertanda di mana dia akan meninggalkan hubungan lamanya adalah hubungan ini terhubung dengan seorang perempuan yang usianya sama atau lebih muda, atau seorang laki-laki feminim yang usianya sama atau lebih muda ya. Jadi dia akan meninggalkan hubungan lamanya sebenarnya jika hubungan barunya secara usia lebih muda daripada hubungan lamanya. Kurang lebih akan seperti itu ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu tongkat dan kartu pedang lebih banyak memberi simbol ke arah jawaban iya. Dan di sini kartu satu tongkat, di mana adalah sebuah tongkat berada di langit, ada tangan yang menggenggam dengan sangat kuat. Ini adalah sebuah simbol di mana dia lebih memilih hubungan barunya daripada hubungan lamanya. Karena untuk dia suatu hal yang baru adalah suatu petualangan baru, suatu arah baru, suatu kesempatan baru, suatu perjalanan baru dalam hidupnya. Jadi yang ini lebih memilih ke hubungan yang baru ya. Selanjutnya yang memilih kartu paling kanan, kembali kartu pedang dan kartu tongkat lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu Queen of Swords sebenarnya adalah simbol di mana dia melihat ke depan. Dia akan melihat apakah hubungan baru ini memiliki suatu tujuan yang lebih di masa depan nanti. Dan yang ini memang lebih berat ke arah hubungan baru. Namun jika yang tadi di sini ciri-ciri hubungan barunya adalah usianya sama atau lebih muda, yang di sini usianya kurang lebih sama atau lebih tua, itu akan memperkuat arah bahwa dia akan lebih mempertimbangkan hubungan yang baru daripada yang lama ya. Dan di sisi yang lain yang ini ketiga-tiganya bercerita bahwa hubungan baru bisa menjadi alternatif yang lebih dipilih daripada hubungan lama. Yang ini tergantung tawaran yang diberikan, yang ini tergantung ketegasan kita. Dan sedangkan yang di sini ini yang paling kuat mengarah bahwa dia akan memilih hubungan yang baru ya. Tiga-tiganya berpeluang ke arah hubungan baru yang dipilih. Kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah aku lagi pesan kartu belum datang, kalau pakai remi diurut pakai nomornya sama atau tidak. Tarotku akan sedikit bahas di video ini. Sebenarnya kartu remi sendiri bisa dikatakan merupakan turunan dari kartu tarot ya. Karena sebenarnya kartu tarot dibagi jadi dua bagian besar. Ada yang disebut dengan minor arkana, ada yang disebut dengan mayor arkana. Nah, kurang lebih seperti ini. Mayor arkana umumnya dia memilih angka Romawi dan ada penjelasan tulisan di bawahnya. Jumlah mayor arkana adalah 22 kartu, dimana dimulai dari nomor 0 yaitu the full hingga nomor 21 yaitu the world. Sedangkan kartu minor arkana ini jumlahnya adalah 56. Jadi 22 ditambah 56, secara umum jumlah kartu tarot adalah 78 kartu. Memang ada beberapa kartu tarot yang memiliki varian tertentu dimana jumlah kartunya tidak 78 ya. Tapi kita lihat pattern umum jumlahnya 78. Kartu remi adalah kartu mayor dihilangkan. Kartu minor digunakan mulai nomor 1 Ace hingga nomor 10 nanti. Kemudian kalau di remi ada Page, Queen, dan King. Sedangkan di kartu tarot adalah Page, Knight, Queen, dan King. Jadi perbedaannya adalah sebenarnya di kartu remi adalah kartu tarot, di mana kartu arkana mayornya tidak digunakan dan kartu Knight-nya tidak digunakan. Ini akan menjadi kartu remi. Nah, bisakah kartu remi digunakan sebagai kartu tarot? Jika hanya satu deck saja kartu reminya, jumlahnya pasti tidak akan lengkap. Apakah bisa digunakan untuk pembacaan? Tentu saja bisa, hanya saja metode yang digunakan tidak sama dengan metode pembacaan tarot. Ada beberapa konsep yang harus disesuaikan. Nah, bagaimana cara menggunakan kartu remi sebagai kartu tarot dan menggunakan metode pembacaan tarot? Gunakan 2 buah deck kartu remi yang digabungkan, di mana nanti kita tambahkan kartu Knight dan kita tambahkan kartu mayor. Nanti diberi simbol, bisa dengan spidol, bisa dengan pulpen, sambil belajar. Jadi yang belum punya kartu tarot bisa nggak pakai kartu remi? Bisa. Caranya adalah gunakan 2 buah deck kartu, nanti beberapa kartunya dimodifikasi. Dan nanti jika memang membutuhkan,
bisa di komen di bawah di tempat yang tadi. Tarotku akan share video bagaimana tutorial membuat kartu tarot dari kartu remi ya. Oke, kita lanjut lagi. Mengenai private reading, silahkan bisa email ke initarotku@gmail.com ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, baca menjadi dicerna bahasa orang awam. Sebenarnya pembaca tarot dan yang dibacakan tarotnya kita adalah sama-sama orang awam, dan kebanyakan mereka yang dibaca tarot adalah orang awam. Oleh karena itu, jika pembaca tarotnya menggunakan suatu susunan kata yang susah untuk dipahami, di mana istilah-istilahnya juga cukup rumit, itu akan menyebabkan mungkin terjadinya salah persepsi, dan itu sangat berbahaya. Karena sebenarnya media pembacaan apapun adalah tentang dua hal. Yang pertama adalah akurasi, yaitu ketepatan, dan yang kedua adalah komunikasi. Jika kita memiliki pembacaan yang memiliki ketajaman baik, akurasi baik, namun komunikasinya buruk, yang terjadi adalah orang yang kita bacakan akhirnya tidak paham, dan itu akan jadi suatu masalah. Sama halnya dengan memiliki komunikasi yang baik, tapi ketajamannya kurang, akurasinya kurang, yang terjadi apa? Storytelling bagus, kita ngobrol menyenangkan bersama orang yang kita baca, tapi ujung-ujungnya pembacaan tidak tepat, itu juga kurang begitu baik. Jadi sebenarnya ketajaman harus dilatih terus, komunikasi juga harus dilatih terus ya, harus seimbang. Kita akan lanjut lagi. Oke, ternyata requestnya sudah sampai di paling atas. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku, dan untuk para sahabat yang punya request pembacaan, silahkan langsung di kolom komen ya. Terima kasih.